Perkenalkan, saya Dila Istiqomah dengan NIM 236151012. Saya Rani Nur Sabitri dengan NIM 236151015. Saya Nandika Diprastia dengan NIM 236151022. Perkenalkan, nama saya Ella Rosanur Ajesi dengan NIM 236151027. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang perlu diperhatikan lembaga pendidikan dan tenaga pengajaran yang terlibat di dalamnya. Dalam buku berjudul Perkembangan Peserta Didik yang disusun oleh Tri Suwarno Handoko Novianto dan kawan-kawan, tertulis bahwa dalam lembaga pendidikan, terutama di sekolah, para peserta didik adalah sentral pokok terciptanya kondisi sekolah yang baik. Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, para guru harus tahu apa saja yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Lantas, apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk membantu perkembangan anak didiknya? Kami selaku kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Endang Rahmawati selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, kepada Bapak Kepala SMKN 1 Sawit Boyolali, dan Ibu Ida selaku guru BK sekaligus narasumber pada video kali ini. Untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya mengenai perkembangan peserta didik khususnya di SMK Negeri 1 Sawit, mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Ida. Nama saya Bu Ida Solihati, saya guru BK di SMK Negeri 1 Sawit. Kebetulan saya mengampu kelas 11 auto sama 11 teknik mesin. Ini kami ada sedikit pertanyaan nih untuk Ibu. Nah, saya pernah membaca sebuah literatur, Bu, bahwasanya dalam sebuah literatur itu ada seorang tokoh yang mengatakan bahwasanya perkembangan peserta didik itu dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari faktor internalnya sendiri itu kan dari dalam ya, Bu, ya, dari dalam dirinya, dari niatnya atau gimana gitu. Terus kalau dari faktor eksternal itu dipengaruhi beberapa faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, teman sebayanya, dan faktor lingkungan sekolah juga. Nah, menurut Ibu sebagai seorang pendidik nih, bagaimana dan seberapa besar sih, Bu, pengaruh lingkungan sekolah dalam perkembangan peserta didik itu sendiri? Ya kalau secara saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, sangat besar pengaruhnya, tapi mungkin lebih besar di keluarga yang pertama. Jadi kalau usia di SMK kan sudah masuk remaja, ada yang sudah masuk juga ke tahap mau dewasa. Jadi ya antara mereka itu istilahnya jati dirinya masih mencari. Kalau dari sekolah itu faktornya banyak. Kalau dari teman sebaya di lingkungan rumah dan sekolah juga berpengaruh. Kemudian dari faktor guru, pendidik juga berpengaruh ke karakter anak. Jadi untuk sekolah sangat besar. Contohnya mungkin dari segi pembiasaan. Kalau dari sekolah kita pembiasaan pagi itu semua ada pemanasan olahraga. Jadi anak-anak itu juga diajarkan tidak hanya dari pendidikannya juga. Mereka harus siap nanti semisal di tempat kerja juga siap secara fisik. Kemudian dari segi karakter pembiasaan mereka diajarkan untuk disiplin. Mungkin kalau tadi pagi Mas dan Mbak lihat itu jam 7 itu biasanya ada Indonesia Raya. Nah itu jam 7 bel masuk Indonesia Raya, itu juga nasionalismenya juga ditekankan. Jadi banyak faktor untuk perkembangan mereka di sekolah, tidak hanya dari segi karakter, kemudian dari segi yang lainnya juga berpengaruh. Kemudian juga kenyamanan siswa di lingkungan sekolah juga berpengaruh. Kadang-kala kan ada beberapa anak yang mungkin di sekolah tertentu tidak nyaman, kan berarti kita sebagai pendidik harus mencari tahu kenapa nggak nyaman. Bisa jadi ada masalah dengan temannya atau
kurang nyaman dengan beberapa mata pelajaran itu sendiri. Kan ada yang kadangkala kalau zaman dulu itu matematika sulit, matematika sulit kalau sampai sekarang ada. Iya. Kalau di jam matematika nggak masuk. Nah, kalau di jam kesenian itu masuk. Nah, kadang-kala kan anak juga tidak semua itu suka diberhitung. Ada juga yang dari dia itu punya sifat lebih ke seninya, bakat minatnya itu berbeda. Jadi kita juga harus memahami setiap anak itu kalau istilahnya unik ya, punya karakter masing-masing. Jadi sebagai pendidik juga harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu anak disamakan. Kalau sekarang kan juga ada namanya Merdeka Belajar, jadi kan anak juga mengembangkan bakat minatnya di situ. Gitu. Jadi sangat penting kalau dari segi sekolah, entah itu dari akademis maupun non akademisnya. Atas kalau berbicara masalah membantu dalam perkembangan peserta didik ya, pasti ada hambatan. Nah, apa sih hambatan yang pernah Ibu temui gitu? Dan menurut Ibu soal untuk menangani hambatan tersebut apa sih Bu solusinya? Kalau hambatan itu mungkin kepada anak ya, karena kan kalau usia SMK itu dia karakternya sudah terbentuk. Jadi istilahnya dari dia lahir, dia sekolah dari SD SMP kan sudah terbentuk dengan lingkungan rumahnya, di keluarga, kemudian di temannya. Nah, kita sebagai guru yang menerima mereka di usia dan di SMK kan juga sebenarnya sudah terbentuk. Jadi kita juga harus jeli melihat bakat minatnya. Nah, kadang-kala hambatannya itu pembiasaan dari SMP ke SMK gitu. Jadi iya terbawa, apalagi kelas 10 gitu. Apalagi kemarin habis Covid juga itu juga berpengaruh sekali dengan perkembangan dari daring kan anak sering pegang HP, kemudian sekarang sudah harus baca kembali dengan buku, literasinya itu juga berpengaruh. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang hambatan kita mengembalikan kebiasaan yang dulu yang kemarin tergantikan oleh mungkin kayaknya HP-nya ya persegi 4 kecil, tapi efeknya itu dalamnya itu kan banyak. Kadang-kala kalau anak itu pegang HP kita kan nggak tahu game atau apa, jadi hambatannya itu sih. Kadang-kala kita harus lebih mengingatkan anak itu nanti. Jadi kita juga kalau hambatannya terjadi, kita juga harus komunikasi. Kalau sebagai guru BP kan ada komunikasi dengan orang tua, dengan wali, dengan guru mapel. Jadi semua satu kesatuan. Nanti bagaimana untuk memecahkan permasalahannya untuk anak. Jadi tetap kita melihatnya ke anak dulu, kita konfirmasi. Contohnya kayak anak nggak masuk di hari tertentu. Nah, itu kan kita juga harus panggil anaknya dulu, bertanya kenapa, apakah dia sakit, tapi kok sakitnya di hari Senin terus. Kan ada pertanyaan gitu. Nah, atau karena harus upacara apel dan lain-lain, atau ada mapel tertentu yang dia nggak suka ternyata, gitu-gitu kan kita harus konfirmasi dulu ke anaknya, kemudian ke gurunya, kemudian juga komunikasi dengan orang tua. Nah, kadang-kala kita juga mungkin orang tua juga ada yang kapal kan harus sama-sama mendayung. Kalau dari rumah orang tua sudah bagus, sekolah juga kurang juga tidak seimbang. Jadi harus sama-sama sekolah dan orang tua. Harus ada kerjasama antara berbagai pihak itu ya. Iya, itu harus satu. Kalau salah satu agak longgar atau sedikit oleng sedikit juga anak juga kebingungan nanti mau kemana. Ini dari teman-teman. Tadi kan udah disinggung mengenai hambatan-hambatan perkembangan, terus cara menanganinya. Selanjutnya kan di masa ini SMK ini pasti teman-teman itu atau peserta didik mencari jati dirinya. Nah, untuk Ibu sendiri bagaimana cara mengarahkan peserta didik untuk mencari jati diri tersebut? Kalau untuk jati diri kita biasanya ada kalau awalan itu kalau saya pribadi itu memanggil anak satu-satu. Jadi kadang-kala kita butuh mereka didengar dulu. Kadang-kala kalau anak seusia itu kan kebanyakan ditanya terus marah-marah. Nah, berarti dia itu ada ruang yang mau ngomong tapi belum kesampaian, jadi marah dulu. Nah, kalau dari saya pribadi mendengarkan dulu. Kadang-kala kan juga dia bingung mau ngomongnya apa,
mau dari mana, bingung. Nah nanti kalau mereka sudah bisa bercerita itu nanti baru kita arahkan, oh anak ini ternyata punya bakat lo di sini, oh ternyata anak ini punya bakat di akademik. Nah kita arahkan, kemudian untuk jati diri kan berarti kan beserta karakternya. Nah kita karakter yang kira-kira tidak baik ya mengarahkan, ya walaupun memang agak sulit karena itu tadi mereka sudah terbentuk dari mereka sekarang kan umur mungkin sekitar 17-18 kalau SMK, jadi masa-masa ABG mencari jati diri, kemudian sudah mengenal lawan jenis gitu-gitu kan juga agak riskan kalau usia segitu. Jadi memang benar-benar harus dipantau. Kemudian sebenarnya kalau anak itu dicontohkan secara konkret itu mereka paham mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Tapi kalau kita mungkin menjelaskannya agak belum sampai benar-benar oh ini loh salah, ini tidak baik, itu juga mereka juga akan kebingungan gitu. Jadi contoh konkretnya biasanya kalau dari kita contoh konkretnya seperti apa. Kalau enggak ada tokoh-tokoh nasional kan juga banyak. Nah itu nanti diceritakan perjuangannya. Jadi kalau tidak hanya di suksesnya saja, tapi untuk prosesnya juga harus dialami, gagalnya, kecewanya, begitu kan. Kadang anak itu pengen sekali usaha berhasil, nah padahal ya instannya itu, iya apalagi melihat di sosial media tiba-tiba usahanya berjalan lancar, padahal kan di belakangnya itu kan tidak terpublikasikan. Seperti itu, kadang-kala kita harus melihat memperlihatkan prosesnya biar dia itu juga karakternya itu jadi kalau jati diri kan bukan hanya kalau ibaratnya oh kamu mau jadi pengusaha nih ya, jadi pengusaha kan beserta jadi dirinya kan karakternya, kemudian nanti mau jadi apa itu diarahkan. Nah kalau kita pengennya seperti itu, tapi kadang-kala kan juga di tengah jalan juga ada kerikil-kerikilnya. Mengenai riskannya fase remaja ini, sejauh ibu mengajar, apa saja kenakalan yang sering dilakukan anak didik? Lalu bagaimana ibu itu mengerti bahwa peserta didik ini melakukan kenakalan tersebut? Kalau usia segini biasanya seringnya itu membolos ya. Nah, sering mungkin kalian juga sering mendengar kata membolos. Nah kalau biasanya dari saya pribadi itu mengecek untuk presensinya, kemudian kalau ya itu tadi di hari tertentu itu kok nggak masuk, nah itu nanti kita konfirmasi dulu ke orang tuanya. Kadang-kala itu mereka juga pinter, sekarang kan sudah pinter ya, pakai surat izin lain-lain gitu-gitu kan. Iya, jadi harus komunikasi orang tua itu makanya harus lancar itu. Jadi konfirmasi ke orang tua, kemudian ini benar nggak sih ibu yang membuat, anaknya benar nggak di rumah gitu-gitu. Nah nanti biasanya orang tua kalau enggak bu ini anaknya tadi berangkat, terus saya tanya lah ini yang buat siapa? Ada suratnya tapi kok nggak di rumah. Saya bilang gitu. Nanti habis itu hari berikutnya biasanya saya manggil anaknya. Nah kalau anaknya sendiri yang WA kan kadang-kala kalau dari kita itu orang tua yang konfirmasi nggak masuk. Nah kalau anaknya yang konfirmasi nggak masuk, tahu membalas, biasanya saya hubungi, nggak apa-apa berangkat, pokoknya entah jam berapa sampai sekolahan. Pernah kejadian seperti itu, mereka berangkat, ternyata ya itu mau berangkat mepet jam. Nah mepet jam jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Sekalian bolos gitu. Tapi pada akhirnya kesini walaupun udah kasih jam 8an, nggak apa-apa berangkat. Nah, saya tanya terus dia juga sudah dihubungi orang tuanya, kemudian tahu. Saya juga menanyakan, biasanya saya timbal balik, nanti kalau setelah kalian dewasa, kalian jadi orang tua, anak kalian seperti itu bagaimana kalian? Biasanya gitu saya biar mereka itu mengerti kalau nanti juga akan tumbuh dewasa dan menjadi orang tua. Jadi kalau sekarang masih anak-anak dan orang tuanya seperti itu, perasaannya bagaimana? Dibalikkan itu nanti mereka kalau biasanya terus oh iya mengerti. Jadi gitu. Jadi kita harus melihat juga karakter anak. Jadi kalau anak itu nggak masuk karena ada memang
Kalau yang sakit ya sakit, tapi ada beberapa itu yang menjadikan alasan sakit gitu-gitu. Jadi harus harus jeli melihat apa ya, karakter anak. Balik lagi karakter anak. Kalau nanti kan juga nanti peserta jadi pendidik, jadi pesan saya ya itu jangan menyamakan karakter anak, harus jeli. Karena anak-anak itu berbeda-beda dan unik. Kalau bisa menyelami itu, kalian pasti akan tahu perbedaan. Tadi kan sempat disinggung ya Bu, bahwa masa SMK itu kan masa ABG gitu ya, masa remaja, dan pastinya tidak terlepas dari yang namanya kenakalan remaja. Nah, sejauh Ibu mengajar di sini, bagaimana cara mengarahkan anak tersebut agar tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas? Kalau dari saya pribadi biasanya intens komunikasi dengan anak juga. Jadi semisal kalau kebetulan saya di kelas saya itu cowok semua, hampir cowok semua, anak otomotif dan mesin. Kalau ceweknya itu cuma 6 orang. Nah, lainnya itu cowok semua. Nah, itu biasanya itu kalau kadang-kala kan cowok itu kan malu ya. Malu untuk curhat. Kata Gengsi. Cowok kok curhat ya, cowok kok gitu-gitu. Nah, itu biasanya saya panggil satu-satu. Apa namanya, saya tanya apa hobinya dulu, hobi, kemudian keseharian seperti apa. Jadi kita tahu, temenmu itu kalau kalian main sampai jam berapa, ngapain aja, gitu-gitu kan kita udah jadi tahu. Kalau mereka itu bergaulnya seperti apa, itu dikit-dikit kita bisa tahu. Nah, nanti kalau sudah pulangnya kok malam, di usia mereka itu harusnya pulang jam sekian, karena masih nongkrong gitu. Istilahnya masih nongkrong ya kalau anak sekarang, nongki gitu. Jadi juga mengarahkan kenapa nggak coba pulangnya agak basic, kalau istilahnya di hari-hari tertentu aja, kayak weekend. Kalau SMK kan Sabtu libur, jadi bisa digunakan. Kemudian nanti saya kasih tahu efeknya. Kalau tidur malam berarti bangun kalian pasti kesiangan, di kelas ngantuk, udah pasti itu posisi tiarap semua. Jam pertama udah menguap semua kan. Nah, itu udah nggak fokus. Kalau dikasih materi juga udah nggak masuk kan. Nah, gitu saya kasih konkretnya. Terus kalau kalian belajar nggak masuk, terus tugas-tugas kalian kan juga pakai daerah gitu. Nah, jadi mengarahkannya yang seperti itu, biar mereka kadang-kala kalau anak balik lagi anak ABG kalau dikerasi juga nggak bisa, nanti tambah nadanya tinggi. Kalau juga dibiarkan nanti kita takutnya kenapa-napa, jadi juga kadang-kala agak ngerem kalau kira-kira ini moodnya agak kurang bagus, diajak ngobrol. Pada mengalah lah. Iya gitu. Jadi juga kira-kira udah nada tinggi ya diajak bercanda dulu, dialihkan dulu, nanti kok udah bisa diajak untuk serius gitu. Jadi diarahkan yang baik, kemudian dicontohkan untuk yang baik. Kalau nanti kamu pengen cita-citamu jadi apa, kalau pengen mengarah ke sana, kalau sekarang nggak ada usahanya ya kan yang nggak bisa dicapai. Nah gitu beberapa juga diarahkan ke sana. Ya balik lagi tergantung karakternya lagi, dengan cara penanganan yang berbeda-beda. Kalau anaknya masih bisa untuk terbuka, karena karakter kan ada yang terbuka, ada yang tertutup, introvert juga. Iya, itu. Tadi kan sempat dijelaskan juga ya Bu, bahwasanya itu perlu adanya konfirmasi sama wali muridnya atas permasalahan anak. Nah, menurut Ibu ini seberapa besar sih Bu peran dari guru untuk ikut terlibat dalam permasalahan anak tersebut? Sama besarnya, karena kan kalau di sini kan wali murid itu pengganti orang tua juga. Iya. Bapak ibu guru juga sama. Jadi mereka juga punya porsinya. Istilahnya di jam tertentu juga mereka mengajar di kelas itu, di jam itu. Kadang-kala kan
sehari bisa 3 jam 4 jam atau 6 jam. Kalau kalau apa namanya jam produktif kan juga agak space-nya agak panjang. Jadi bapak ibu guru mapel sendiri itu juga sangat berpengaruh untuk karakter anak, untuk apa namanya mereka menangani anak. Jadi biasanya itu nanti contohnya anak nggak berangkat harusnya ada ulangan kan ikut. Nah biasanya nanti guru juga tanya dulu sama temennya kira-kira kenapa nggak masuk. Kalau sakit berarti nanti anaknya kan bisa dihubungi, nanti konfirmasi gitu-gitu. Nah itu biasanya nanti guru pun juga langsung konfirmasi ke wali, oh ini di jam kayak ini nggak ikut ulangan karena masuk. Nah itu juga berpengaruh sekali. Jadi semua aspek di sekolah itu saling mempengaruhi, baik dari guru mapel, wali, guru BP itu sangat mempengaruhi. Jadi tetap satu-satu sama besarnya Bu, Iya, jadi antara peran wali murid dan peran iya sama, karena kan kalau wali kan kadang-kala wali kan tidak setiap hari di situ. Iya. Tapi kalau guru mapel kan di hari itu jam itu kan ada kayak gitu. Jadi sama besarnya sebenarnya, sama porsi sama besarnya, cuman mungkin karena wali itu penggantinya orang tua kan. Jadi tapi untuk pengaruhnya sama ya, sama besarnya. Ya, Ibu ini kan sebagai guru bimbingan konseling ya, pernah nggak sih Ibu untuk ikut campur mengenai masalah yang mungkin masalah yang dialami oleh murid? Kalau anak itu biasanya ini, kalau saya pribadi sebagai guru ada porsinya juga. Kalau untuk ikut campur di pendidikannya di lingkup sekolah, untuk sekolah pasti kita akan ikut menangani. Tapi kalau untuk porsinya sudah ada sangkut pautnya dan dia di luar dan itu sudah keluarga, ya kita tidak bisa. Biasanya kita sebatas oh anak ini berangkat, kemudian oh anak ini ada masalah atau misal sama temennya berberantem, nah, itu kita bisa ikut masuk karena kita juga bertanggung jawab untuk anak biar nyaman di sekolah. Tapi kalau untuk tertentu misal sudah menyangkut rumah itu kan juga sudah, kita juga tidak bisa, sudah bukan ranahnya. Nah jadi tetap ada beberapa batasan yang kita tidak bisa ikut masuk gitu. Atau mungkin ada murid yang mengalami masalah yang di rumah, tapi pernah nggak Bu masalah tersebut diceritakan kepada guru BK gitu? Pernah. Jadi ya itu tadi, anak tidak bisa menceritakan. Jadi sebenarnya anak itu cuma butuh didengar. Kalau mendengarkan biasanya anak bercerita sendiri, kita hanya bisa memberikan saran. Kalau sarannya sebagai anak itu seperti ini, baktinya, kewajibannya apa, kemudian hak mereka, kemudian nanti yang terpenting kewajibannya terlaksana. Kemudian misal nanti ada permasalahan kan anak pasti sudah mulai tahu cara menanganinya seperti apa. Kalau kita menjelaskannya juga bisa runtut dan mereka paham tentang itu tadi, permasalahan dan cara menanganinya. Terus pernah nggak Ibu mengalami suatu kasus yang mana tidak ada kerjasama dari pihak manapun, lantas bagaimana respon Ibu? Kalau tidak ada dari pihak manapun belum ada ya. Kebetulan di sini alhamdulillahnya semua pihak bisa bekerja sama, baik dari guru, dari teman sejawat, kemudian dari lingkup sekolah, wali, kapro, semuanya bersama untuk anak. Jadi kalau untuk belum pernah, jadi semua terlibat. Iya, kalau anak alhamdulillahnya sini pendidik itu semua ikut terlibat.
Jadi kesimpulannya mungkin dari kelompok kami, perkembangan peserta didik di sini itu sudah mumpuni ya, sudah tinggi. Maksudnya mulai dari guru BK-nya, guru-guru yang lain, muridnya juga mulai terbuka kepada guru. Iya. Serta peran keluarga juga Iya. ikut terbuka di Iya, sekolah. iya, terlibat. Jadi apa namanya, biar kalau kita membentuk anak kan nggak mungkin dari kita sendiri, butuh semuanya. Ibaratnya manusia kan bersosialisasi, anak juga seperti itu. Jadi semua satu kesatuan. Jadi alhamdulillahnya masih kita kerjasamanya juga solid. Jadi antar guru, antar murid, teman sejawat, guru BP, bukan saya sendiri, tapi banyak itu. Semisal salah satu membutuhkan bantuan itu dibantu gitu. Jadi sama-sama untuk membentuk anak berkarakter dan bisa mengembangkan bakat minatnya. Mungkin hanya sekian Bu pertanyaan dari kelompok kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Yang saya dengar Ibu itu alumnus dari UIN ya Bu? Iya. Jurusan BKI? Iya, BKI. Saya dulu 2014. Oh, angkatan 2014 terus 2018. Kebetulan sebelum di sini saya di SMK Solo, terus mutasi pindah ke sini. Berarti dulu masih IAIN atau STM? Dulu IAIN. Oh, iya. Iya, IAIN. Sekarang sudah UIN. Iya, UIN. Kalau dulu itu saya itu kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu ini benar, itu peralihan. Jadi teman-teman saya tuh bilang, kenapa lulusnya ribet, siapa tahu nanti pas masuk IAIN lulus UIN gitu. Gitu. Saya kan mikirnya kan tetap harus berjalan. Jadi teman saya itu tapi nggak tahu kalau ijazahnya, nggak tahu. Tapi kalau saya masih ijazahnya masih IAIN. Nah, teman saya itu ada yang lulusnya kapan? Berarti kalau 4 tahun itu tambah 3 tahun, jadi 2020 mungkin 2020 itu nggak tahu sudah UIN atau masih IAIN, saya kurang tahu. Kalau dulu gitu, kenapa lulus cepet-cepet uang ini nanti kalau jadi UIN lebih besar gitu di ijazahnya gitu sih ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai. Semoga juga tetap menjalin silaturahmi, dan semoga SMK 1 Sawit bisa makin maju, makin berkualitas, dan melahirkan peserta didik yang berkarakter. Terima kasih juga sudah. Mungkin kalau jawabannya kurang memuaskan nanti karena usia saya juga pengalamannya belum banyak. Jadi nanti mungkin saya harus belajar dengan senior dan bapak ibu guru yang lain lagi. Jadi semoga kalian juga nanti akan menjadi guru pendidik pun juga lebih sabar dan lebih peduli dengan murid-muridnya dengan berbagai karakter mereka. Oke teman-teman, tadi pembahasan mengenai perkembangan peserta didik. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor eksternal, yaitu yang datang dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, maupun sekolah. Nah, dari pembahasan dari Ibu Ida tadi dapat kita simpulkan juga bahwasannya di SMK Negeri 1 Sawit perkembangan peserta didik sudah sangat baik. Karena apa? Karena terjalinnya suatu kerjasama antara berbagai pihak untuk meningkatkan perkembangan peserta didik itu sendiri. Observasi ke SMK. Cakep. Jangan lupa nilai A. Ciao.